Oke, jadi hari ini kita akan membahas film It Follows tahun 2014. Kenapa gua memilih film ini? Karena ini adalah film horor romance kali ya. Kurang tahu sih, cuman film ini menarik untuk dibahas menurut gua. Setelah gua tonton jadi menarik untuk gua bahas. Oke, terima kasih bagi yang telah mengomentari video-video yang gua buat. Karena komentar kalian itu saran dan request film itu kalau misalnya ada itu sangat berarti dan penting bagi gua. Terima kasih yang telah komen dan subscribe dan juga like. Karena dengan subscribe dan like untuk kalian sudah mendukung channel ini supaya menjadi channel yang terus berkembang dan menyajikan konten-konten yang terbaik. Karena komentar kalian lah yang akan membuat channel ini menjadi lebih baik. Oke, langsung saja kita mulai film ini. Film dimulai di mana diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Annie, di mana ia diperlihatkan lari ketakutan keluar rumah dan ia pun masuk kembali setelah berlari-lari. Ia masuk tanpa menghiraukan pertanyaan dari ayahnya. Ia pun keluar lagi setelah mengambil barang-barangnya dan pergi menggunakan mobil ke pantai untuk menyendiri. Dikarenakan ia ketakutan sekali. Ia pun menerima telepon dari ayahnya dan ia mengatakan, "Aku menyayangi kalian berdua." Kenapa? Dikarenakan ia diikuti oleh sebuah sosok dan sosok itu akan membunuhnya. Di mana keesokan paginya terlihat si Annie sudah terbunuh dengan cara yang sangat mengenaskan, kaki dipelintir. Scene pun berpindah ke seorang wanita yang bernama Jay sedang berenang. Tak lama kemudian teman adiknya tepatnya datang untuk mengajaknya keluar, akan tetapi Jay sudah ada janji dengan seorang pria malam nanti. Setelah ia selesai berenang, ia pun bersiap-siap untuk keluar bersama pria itu pada malam nanti. Ia pun keluar bersama seorang pria pada belum malam kan. Oke, jadi di sini ia bertemu dengan seorang pria yang bernama nama aslinya Jeff, dan di sini gue sebut saja si Asep biar lebih gampang karena Asep itu enak kali disebut. Bagi yang bernama Asep, beruntunglah kalian bernama Asep. Di mana mereka akan menonton film. Di dalam bioskop, mereka pun menonton film sambil bermain tebak-tebakan. Misalkan si J memilih seseorang ini, si Asep harus menebak siapa yang dipilih si J. J pun telah memilih seseorang dan Asep mulai menebak. Akan tetapi tebakan Asep adalah wanita yang berbaju kuning di sana. Dan cuma Asep saja yang bisa melihatnya. Sedangkan si J bertanya, "Yang mana?" Karena J tidak melihat siapapun yang berwajah warna kuning di dekat pintu masuk itu. J pun merasa dipermainkan, ya kan? Di sini si Asep pun memutuskan untuk pergi saja dari sana bersama si J. Mereka pun pergi untuk makan malam. Scene pun berpindah ke J dan teman-temannya, di mana J berkata ada yang aneh. J dan temannya, di mana J berkata ada yang aneh dengan si Asep semalam. Ternyata J pun merasakan hal itu. Hari pun telah malam, si Asep mengajak si J untuk keluar lagi. Mereka pun bercipokan di tepi danau kali ya. Karena J tidak nyaman jika main di sana, mereka pun kembali ke mobil dan melakukan pengecotan di dalam mobil. Mampus. Memang si Asep ini pintar juga ya untuk memindahkan kekutukan itu ke J. Sewaktu selesai melakukan pengecotan, J pun santai-santai. Tiba-tiba si Asep menyekapnya hingga ia pingsan. Lalu mengikatnya di kursi dan diletakkan di suatu tempat. Tak lama kemudian, sewaktu J sudah sadar, si Asep menghampirinya dan berkata, "Kalau ada sesuatu yang akan mengikutimu, aku mendapatkannya dari orang lain dan aku sudah menularkannya kepada dirimu." Semacam virus ya. Di sini Asep pun melihat sosok itu yang akan membunuh mereka. Ia pun membawa J untuk melihat sosok itu. Di sana terlihat ada seorang wanita yang telanjang, di mana itu akan membunuh orang-orang yang terkena kutukan itu. Mereka pun memutuskan pergi dari sana sesegera mungkin. Dan ia pun sampai di rumahnya. Akan tetapi si Asep mengeluarkannya di tengah jalan begitu saja lalu pergi. Di sini si Sahaya J pun dalam keadaan telanjang diturunin di tengah jalan dan ia pun dibawa oleh adik dan teman-temannya.
untuk ke rumahnya. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk membahas tentang kenapa dengan dia, apa yang terjadi. Di sini juga diperlihatkan tangannya si J ada huruf X. Mungkin itu sebuah tanda di mana orang-orang yang terkena kutukan itu pasti ada tanda itu. Mungkin itu menurut saya. Oke, lanjut aja. J pun tiba di universitasnya di mana ia sedang kuliah. Waktu di dalam kelas, ia melihat ada seorang wanita tua yang melihat dan berjalan ke arahnya begitu saja dengan muka yang sangat gak bisa biasa-biasa aja kali ya. Ia pun merasa ketakutan dan langsung pergi dari kelasnya dan menghiraukan gurunya. Sewaktu di lorong sekolah itu, ia masih diikuti oleh wanita tua itu. Ya, muka nenek ini memang gak bisa biasa-biasa aja kali ya. Karena ketakutan, J pun langsung pergi dari sana. Ia pun menemui temannya dan adiknya yang bernama Paul. Adiknya namanya Saha ya, nggak tahu aku. Oke, di situ si J pun menceritakan tentang Asep yang memindahkan kutukan itu padanya. Hari pun telah berganti. Pada malam hari, seperti biasa sebelum tidur gosok gigi terlebih dahulu. Lalu pergi tidur. Di rumah J, banyak sekali teman-temannya yang tinggal di sana. Di sini ia pun tidak bisa tidur dan ia memilih untuk pergi ke ruang tamu bersama si Paul. Di mana ia ingin tidur di sini saja. Mereka pun saling bercerita tentang masa lalu mereka. Tiba-tiba saja terdengar suara dari jendela dapur yang pecah. Ia pun meminta Andi untuk menelepon polisi. Dan Andi pergi membangunkan adiknya untuk menelepon polisi. Sedangkan si J memberanikan diri untuk mengecek apa yang terjadi. Tiba-tiba saja ia menemukan wanita yang akan membunuhnya itu dengan sosok yang telanjang. Iya, harus disensor. Ia pun bergegas pergi ke lantai atas untuk bersembunyi. Tak lama kemudian temannya datang dan meminta untuk membuka pintu. Setelah J membuka pintu, temannya pun masuk. Dan ia masih ketakutan setengah mati. Tiba-tiba ada yang mengetuk lagi. Awalnya ia curiga, ternyata itu merupakan temannya satu lagi. Akan tetapi, di sini J melihat di belakang temannya itu ada seorang pria yang sangat besar yang akan mengejarnya. J pun langsung bergegas pergi dari sana dengan menggunakan sepeda dan berhenti di taman bermain. Ia pun duduk sambil melihat sekitarnya. Tak lama kemudian, teman-temannya dan adiknya pun datang. Begitu juga dengan Greg, tetangganya di sebelah. Di depannya itu, di mana si Greg akan mengantarkan mereka untuk pergi mencari si Asep. Mereka pun pergi untuk mencari si Asep dan sampailah mereka di rumah Asep. Anehnya, lingkungan tempat tinggal Asep itu sangat kusam dan seolah-olah ini adalah lingkungan yang terbengkalai. Mereka pun masuk ke dalam rumah Asep, akan tetapi tidak ada Asepnya sama sekali. Di atas rumah Asep, Andi bersama si J melihat ada buku yang tertinggal di sana. Di situ bukan Andy sih, namanya Paul. Kok Andy sih? Oh ya, dari awalnya gua gak tahu namanya, jadi gua ganti jadi Andy. Oke, jadi namanya Paul ya. Di sini Paul menemukan sebuah foto di dalam buku itu, di mana itu adalah foto si Asep atau nama aslinya di film ini itu Jeff dan seorang wanita. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke sekolah SMA itu karena di foto itu menunjukkan waktu mereka sekolah untuk menanyakan tentang foto wanita itu dan Asep, di mana diketahui nama aslinya si Jeff dan tempat tinggal Asep di mana. Mereka pun pergi ke alamat yang diberitahu oleh sekolah itu dan sampailah mereka di rumah ibunya Jeff atau si Asep. Mereka pun berkumpul dan berbicara tentang kutukan itu. Setelah selesai berbicara, mereka pun pergi dari sana dan tiba di suatu tempat di mana mereka akan menginap di sana untuk sementara waktu. Keesokan harinya, J pun belajar tembak-menembak. Setelah itu, mereka pun duduk santai nongkrong ya kan di tepi pantai. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita dari belakang J dan menarik rambutnya J. Mereka semua pun mulai menyadari bahwa memang benar J sedang dikejar dan diikuti oleh seorang sosok. Mereka pun lari ke gudang dan mengambil pistol untuk menembaknya, akan tetapi tidak berhasil. Alhasil mereka pun terjebak di dalam sana.
Di sini Greg merusak pintu itu dan pergi begitu saja. Tak lama kemudian, sosok itu muncul dari lubang yang dibikin Greg di pintu itu. Di sini Jay pun langsung kabur dari sana dengan mobil Greg. Ternyata yang ngejar Jay bukan hanya satu orang saja, tapi rame-rame. Pria itu, wanita itu, dan teman-temannya, ya kan, rame kan? Jay pun pergi dari sana menggunakan mobil si Greg. Akan tetapi di tengah jalan ia mengalami kecelakaan dan masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit ini si Greg pun bangun. Setelah itu ia malah melakukan pengecotan dengan si Jay. Sewaktu mereka udah kelar, Greg berkeliaran untuk melihatnya. Akan tetapi ia belum melihat sosok itu sama sekali. Si Greg pun pergi mengunjungi si Jay, di mana ia juga berkata ke Jay bahwa ia masih belum melihat apapun. Hari telah berganti. Malam pun tiba, di mana Jay sendirian di kamarnya karena ia masih takut. Tak lama kemudian Jay pun melihat seorang pria atau wanita itu ya, yang jalan ke rumah Greg dan menghancurkan jendela milik Greg. Ia pun menelepon si Greg. Akan tetapi Greg tidak mengangkat teleponnya Jay. Terpaksa Jay pun pergi ke rumah si Greg dan melihat seorang wanita di depan pintu kamarnya Jack. Jack pun membuka pintu itu dan ya, dia berkata, "Ada apa, Bu?" Itu antara ibunya atau sosok itu yang merasuki ibunya atau memang sosok itu. Dalam keadaan sosok itu yang telanjang, ia pun langsung menyerang si Greg dan alhasil Greg pun tewas dalam kondisi melakukan pengecotan dengan sosok itu. Karena takut, Jay pun memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan mobil dan berhenti di suatu tempat yang sangat sepi dan tidur di sana. Hari pun berganti, pagi telah tiba. Di sini Jay bangun dan berjalan ke sebuah pantai di mana ia melihat ada beberapa orang di kapal di tengah pantai itu. Ia pun memutuskan untuk berenang dan tiba-tiba saja scene langsung berpindah begitu saja. Di mana Jay sudah pulang ke rumah dan tidur dengan santai. Tak lama kemudian, Paul datang ke kamarnya, di mana Paul ingin Jay memindahkan kutukan itu kepadanya melalui pengecotan. Tak lama kemudian, Paul melihat fotonya Jay yang ada di sana di kolam berenang kalau nggak salah itu. Scene pun berpindah di mana mereka akan pergi dari sana. Sewaktu ingin pergi, Jay melihat ada seorang pria yang telanjang di atas rumah itu. Gak malu kali ya dia. Mereka pun pergi ke pinggiran kota. Dan sampailah mereka di kolam berenang. Di sini mereka mendekor tempat itu untuk mengetahui sosok itu, kurasa. Di sini Jay pun menyelam ke dalam kolam, akan tetapi awalnya masih belum terjadi sesuatu. Tak lama kemudian, Jay melihat sosok itu dan sosok itu pun menyerangnya dengan melemparkan sesuatu ke Jay. Di sini Paul ingin menembaknya, akan tetapi tidak kena. Ia malah menembak si Yara tepat di kakinya. Di sini mereka pun menaruh kain ke sosok itu dan menembak kepalanya. Akan tetapi itu sia-sia karena di dalam air Jay masih ditarik oleh sosok itu. Saat ingin keluar dari kolam itu, di sini Paul terus menembak si sosok itu dan Jay pun berhasil keluar dari sana. Anehnya, kenapa sosok yang tak terlihat itu ditembak mengeluarkan darah? Bagi gua sih agak aneh. Lanjut, di sini Jay memberanikan diri untuk melihat sosok itu di kolam itu. Tiba-tiba saja muncul asap atau kabut merah. Scene pun langsung berpindah ke Jay dan Paul, di mana mereka melakukan pengecotan untuk memindahkan kutukan itu. Setelah selesai melakukan pengecotan, mereka tidak merasakan ada apa-apa atau ada yang aneh dengan diri mereka. Di sini Jay pun tiduran, sedangkan si Paul pergi dengan mobilnya ke rumah sakit. Sesampainya ia di sana, mereka sudah berada di sana. Si Yara dan Jay juga ada di sana. Setelah keluar dari rumah sakit itu, Jay dan Paul berjalan berduaan sambil bergandengan tangan, di mana di belakang mereka ada seorang pria yang mengikuti mereka. Dan film pun tamat begitu saja. Film yang sangat menakjubkan, amazing, seru, keren pokoknya. Cukup sampai di sini saja dulu, nanti kita akan lanjutkan di video rangkuman berikutnya. Terima kasih bagi yang telah mengomentari video-video yang gua buat dan sudah memberikan saran. Juga bagi kalian yang mau request film, kalian bisa langsung saja komentar di bawah ini, pasti gua baca. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Karena dengan hal itu kalian dapat mendukung channel ini untuk terus mengupload dan membuat konten-konten yang menarik.
Terima kasih bagi yang sudah subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan bagi yang sudah komen, terima kasih banyak yang sudah komen. Dan yang sudah menonton juga terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune di channel ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.